Air laut mati, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Suangwi Laomo memandangi sungai air tak berujung yang mengambang dengan tak percaya, menutupi semua kehampaan di sekitarnya. Di air laut ini, untaian niat membunuh yang mencengangkan dari laut mati melonjak keluar, setiap niat membunuh seperti pedang tajam, ratusan juta pedang tajam melayang di langit, memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, mengelilingi mereka bertiga dengan erat, tanpa meninggalkan satu celah pun, dan benar-benar memblokir dunia ini. Suangwi Laomo tiba-tiba menatap Wangu Mingzu, dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin, air laut-laut mati terhalang oleh jimat ajaib dari kursi ini, bagaimana bisa muncul di sini? Selain itu, bagaimana Anda bisa mengendalikan itu? Begitu banyak air laut mati. Hal ini sama sekali tidak terkendali. Dalam sejarah tanah terbengkalai, tidak ada yang pernah bisa sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Kenapa kamu? Suangwi suara Laomo bergetar karena ketakutan yang tak ada habisnya. Air laut mati dalam jumlah besar mengandung niat membunuh laut mati yang mengerikan, jika dituangkan, itu akan cukup untuk memusnahkan tubuhnya sepenuhnya. Intinya adalah, ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahamannya tentang niat membunuh di laut mati. Diblokir. Wangu Mingzu mencibir, bodoh, apa yang kamu blokir di kolam Raja Hantu hanyalah sedikit air laut mati yang dikendalikan oleh leluhur ini, hanya untuk menarik pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Hutan Hantu untuk bertarung dan berkonfrontasi satu sama lain. Senyum mengejek tergambar di sudut mulutnya, air laut mati yang sebenarnya dikendalikan oleh Tuan Muda Chen, dan itu sangat luas, bagaimana mungkin itu diblokir oleh detasemen 3 kali lipat Anda? Petik 2. Apakah orang ini memegang kendali? Saya melihat Qin Chen memandangi iblis tua Suangwi dengan acuh tak acuh, matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda tidak ingin meledakkan diri Anda lebih awal? Anda dapat mencoba meledakkan diri sendiri untuk melihat apakah asal fisik Anda dapat meledak pertahanan air laut matiku. Namun, saya mungkin juga memberi tahu Anda bahwa jika Anda mati, air laut mati saya tidak akan hancur. Adapun dunia saya yang kacau, itu akan aman dan sehat. Nada suara Qin Chen dingin dan superior. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia berani membawa 3 detasemen Suangwi Laomo ke dunia yang kacau balau. Dengan air laut mati sebagai pertahanan, dia tidak takut akan penghancuran diri dari 3 detasemen. Di depan, wajah Suangwi Laomo pucat pasi, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia memandangi air laut mati yang luas dan bergelombang di sekelilingnya, seperti samudera luas, menutupi langit dan menutupi matahari, menghalangi semua kehampaan di sekitarnya, dan senyum masam terbentuk di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Qin Chen benar, pihak lain sama sekali tidak takut akan kehancuran dirinya. Ada begitu banyak air laut mati, apalagi hanya meledakkan tubuh fisik, bahkan jika tubuh fisik dan jiwa diledakkan bersama-sama, paling banyak hanya akan menyebabkan beberapa kerusakan pada dunia batin. Saya ingin benar-benar menghancurkan dunia batin di depanku. Melarikan diri hampir mustahil. Setelah bertahun-tahun di tanah terbengkalai, iblis tua Suangwi sangat menyadari kekuatan air laut mati, yang merupakan keberadaan yang benar-benar dapat menghancurkan mereka, pembangkit tenaga 3 transendensi, jika tidak, mereka tidak akan menjebak begitu banyak Eternal Order, pembangkit tenaga listrik selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tenggorokannya sedikit berguling, menatap Qin Chen dengan putus asa di matanya, dan berkata dengan datar, apa yang kamu inginkan? Saya, kata Qin Chen, dengan acuh tak acuh, nadanya dingin, tanpa jejak emosi. Tidak mungkin. Setan tua Suangwi menggeram, matanya gila dan tajam, seperti bilah tajam, menembus, kursi ini adalah setan tua Suangwi, salah satu raksasa alam hantu di dunia bawah, raja hantu tingkat pembangkit tenaga listrik. Saya telah mengejar jalan tertinggi sepanjang hidup saya, bagaimana saya bisa tunduk kepada Anda? Petik 2. Untuk permintaan lain, selama saya bisa melakukannya, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menolak, saya hanya meminta Anda untuk biarkan aku pergi. Dia menggeram, suaranya serak dan marah. Biarkan dia menyerah, bagaimana mungkin? Qin Chen menatapnya dengan tenang, membiarkan matanya menjadi tajam dan gila, tetapi mata Qin Chen selalu setenang danau, tanpa gelombang. Apakah kamu punya pilihan? Qin Chen bertanya dengan tenang. Ekspresi Suangwi Laomo membeku. Ya, apakah dia punya pilihan? Apakah itu harus dilakukan sampai mati? Mata setan tua Suangwi menjadi dingin, seolah-olah memperingatkan. Ikannya sudah mati dan jaringnya putus. Qin Chen tersenyum, senyumnya sangat tenang, dan senyuman ini jatuh ke mata hantu tua Suangwi, tetapi sepertinya itu berasal dari penghinaan dari 9 surga. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan mati, tetapi saya mungkin tidak tertangkap. Kamu, sayangnya, ini adalah kebenaran.
kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, Wan Gu Mingzu melangkah maju dan menatap mata Suang Wei Laomo dengan jijik. Saya akhirnya tahu mengapa Yang Mulia dipenjara di tempat yang ditinggalkan ini. Dia menunjukkan penghinaan, hantu apakah raksasa domain itu sangat kuat? Tanda tanya. Mungkin di alam hantu dunia bawah. Itu benar-benar agung dan tidak bisa diabaikan. Tahun, saya tidak tahu berapa banyak rasa hormat yang ada. Apa itu? Hanya raja hantu. Konyol dan menyedihkan untuk bangga dengan identitas ini. Wang Gu Mingzu menggelengkan kepalanya dengan jijik, di matanya. Arogansi hantu misterius dan iblis tua adalah harga diri yang lemah, tidak layak disebut. Kaulah orang yang sedih. Suang Wei Laomo memandang Wang Gu Mingzu, dengan penghinaan yang mendalam di matanya. Jika itu benar, Jenderal Dunia Bawah di bawah komando Kaisar yang Agung sangat bangga berlindung pada anak seperti itu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempermalukanku? Jika Kaisar mengetahuinya, dia akan malu padamu. Suang Wei Laomo meraung. Anda tahu apa? Wang Gu Mingzu memandang Qin Chen dengan hormat. Tuan Muda Chen memiliki status bangsawan. Kaisar yang memerintahkan saya untuk mengikuti Yang Mulia dan mematuhi perintahnya. Bahkan Kaisar sendiri bersedia membantu Tuan Muda Chen. Merupakan berkah saya untuk bertemu Chen Shao. Apa yang Anda ketahui? Petik 2. Kaisar memerintahkanmu untuk mengikuti pihak lain. Petik 2. Murid Suang Wei Laomo menyusut. Bahkan Kaisar Yuming bersedia membantunya, bagaimana mungkin? Dia dan Kaisar Yuming tidak berasal dari era yang sama. Nama, di zaman kuno, juga merupakan guntur yang mengejutkan, dan semua orang mengetahuinya. Itu adalah keberadaan teratas yang sebenarnya di dunia bawah. Domain hantu tempat dia berada di mata pusat kekuatan tingkat Kaisar, tetapi itu hanyalah wilayah di bawah komandonya. Kalau tidak, mengapa leluhur bersedia? Asisten Chen Shao. Belum lagi Kaisar Agung, Anda tahu bahwa di lautan alam semesta, bahkan pemimpin ras dewa kuno, Kaisar kuno dan orang kuat, menyukai Chen Shao, jadi apakah Anda, hantu misterius? Mampu berlindung di Chen Shao hanyalah pertemuan kebetulan, jika tidak, dengan identitas dan status Chen Shao, Anda, hantu belaka, dapat memanjat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya, itu konyol. Petik 2. Seorang Kaisar kuno dari para dewa kuno. Petik 2. Setan tua Suang Wei tersentak. Dia adalah makhluk dunia bawah. Meskipun dia adalah orang yang kuat di alam tatanan abadi, hidup dan mati berbeda. Dunia bawah dan lautan kosmik dipisahkan oleh yin dan yang. Banyak orang di dunia bawah sebenarnya tidak tahu banyak tentang keberadaan di lautan kosmik. Tapi ini tidak berarti dia tidak mengenal Kaisar kuno para dewa kuno. Reputasi orang itu terlalu menakutkan. Di zaman kuno, orang ini pernah memimpin dewa kuno untuk menaklukkan laut alam semesta, dan hampir ingin mendominasi keberadaan laut alam semesta. Reputasi bergengsi seperti itu, bahkan di dunia bawah, telah tersebar identitasnya. Sebagai hantu misterius benar-benar seperti semut di depan dunia, Kaisar kuno. Paling-paling, dia adalah salah satu dari banyak jenderal di bawah komandonya. Perbedaannya terlalu jauh. Tapi bagaimana mungkin? Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau tidak? Mungkin itu hanya omong kosong. Kamu mengatakan bahwa Kaisar membantu orang ini, apakah kamu punya bukti? Suang Wei Laomo mencibir. Kaisar Yuming, Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno, semuanya menyukai orang ini. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan, rasanya seperti berlebihan. Bukti. Wang Gu Mingzu mencibir, bukankah ini bukti leluhur? Kamu hanya memproklamirkan diri sebagai 7 jenderal besar. Siapa yang tahu identitas aslimu? Setan tua Suang Wei menggelengkan kepalanya. Wang Gu Mingzu marah, menatap Qin Chen tiba-tiba, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Chen, jika hantu ini tidak percaya, mengapa kamu tidak mengundang Kaisar Agung keluar dan melihat jika dia masih mempercayainya? Tolong keluarkan Kaisar Agung. Suan Gui iblis tua terkejut, mungkinkah memang ada Kaisar Agung di dunia tubuh internal ini? Dia tiba-tiba menatap Qin Chen. Tentu saja, mata Qin Chen sangat tenang, dan dia hanya menatap iblis tua Suang Wei dengan dingin. Hanya dia, apakah dia layak membiarkan Kaisar Yuming keluar? 10.000 tulang. Kamu telah hidup begitu lama, dan hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kamu ingin Kaisar mendukungmu. Konyol. Kata Qin Chen dengan nada tidak puas. Wang Gu Mingzu buru-buru menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa malu di wajahnya. Ya, bawahannya sembrono. Dia hanya memikirkan Qin Chen sebelumnya, dan tidak ingin Suang Wei Laomo, orang kuat di alam tatanan abadi, untuk bertarung sampai mati meskipun air laut dapat mencegah lawan meledak dan menyerap sebagian besar dampaknya, itu juga akan menyebabkan kerusakan tertentu pada dunia yang kacau. Selain itu, meskipun sumber tatanan abadi yang rusak dapat meningkatkan budidaya makam dunia bawah,
itu memiliki pengaruh yang kecil pada Qin Chen dan dunia yang kacau saat ini, apalagi secara langsung menaklukkan 3 detasemen. Lagi pula, pada saat ini, dia dan Chen Shao tampaknya telah meningkat pesat dalam kekuatan, tetapi di tempat yang ditinggalkan ini, masih ada musuh yang kuat di sekitarnya, dan ada krisis. Semua yang dia lakukan adalah untuk memperkuat Qin Chen. Tapi sekarang, setelah mendengar omelan Qin Chen, Wan Gu Mingzu tiba-tiba tersadar. Sekali waktu, dia harus berkompromi karena detasemen rangkap 3. Melihat Kaisar, hanya pria di depanku ini, apakah dia pantas mendapatkannya? Pada saat ini, Wang Gu Mingzu hanya merasa bersalah di dalam hatinya, dan menjatuhkan dirinya ke tanah karena malu. Itu hanya detasemen 3 tingkat. Di dunia tuan muda ini, bisakah tuan muda ini tidak dapat melakukan apapun padanya? Ingat, tuan muda ini hanya baik dan bersedia memberinya kesempatan untuk hidup, tidak meminta dia untuk apapun. Dia tidak layak untuk itu. Petik 2. Qin Chen maju selangkah. Saat berikutnya, cahaya guntur yang terang mekar di mata Suang Wilaomo, dan segera, penglihatannya dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya. Ledakan. Petir melonjak, membelah segala arah. Untuk pertama kalinya, cahaya guntur yang tak berujung melonjak di sekitar Suang Wilaomo, dan kilat yang menyilaukan melonjak ribuan mil ke dalam kehampaan, menyelimuti Suang Wilaomo sepenuhnya. Ini adalah, sebelum iblis tua Suang Wi sempat menyadari apa yang terjadi, guntur tak berujung telah menghantam tubuhnya. Suang Wilaomo tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking, guntur melonjak, dan semburan asap hitam keluar dari tubuhnya seketika, dan seluruh tubuhnya ditusuk oleh guntur yang tak berujung, tubuhnya yang kurus dan besar di atasnya, guntur yang tak terhitung jumlahnya lampu berubah menjadi ular guntur dan berkeliaran, mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan dari Dewa Penghakiman Guntur. Di dunia bawah, orang paling takut pada nafas guntur, diikuti oleh cahaya dan api. Penghakiman Qin Chen God Thunder adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia, dan itu juga kekuatan terkuat Qin Chen hari ini. Bahkan jejak kekuatan seperti itu tidak cukup untuk membuat Suang Wilaomo merasa sengsara. Aku akan membunuhmu. Dalam kesakitan, hantu tua Suang Wi meraung dan meraung. Menahan rasa sakit yang parah, dia bergegas maju dengan panik. Boom! Domain Suang Wi yang menakutkan dilepaskan, dan cakar tajamnya yang besar seperti cakar hantu yang padat, memadatkan energi hantu abadi yang tak terbatas, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Dia akan bertarung sampai mati. Di samping, Wang Gu Mingzu bergerak ketika dia melihat ini, dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Qin Chen yang mengangkat tangannya. Biarkan dia datang. Qin Chen mencibir, mengabaikan serangan hantu tua Suang Wi, dan berdiri diam, membiarkan serangan hantu tua Suang Wi datang kepadanya. Orang bodoh ini, melihat Qin Chen berdiri di sana tanpa bergerak, iblis tua Suang Wi merasa gembira di dalam hatinya. Dia terlihat gila, tapi dia sebenarnya sangat licik. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin Chen dengan membuat gerakan gila saat ini. Karena dia tahu bahwa sekarang dia adalah kura-kura di dalam guci, dan jika dia ingin melarikan diri, Qin Chen di depannya adalah kunci terbesar. Tangkap Qin Chen, dan dia akan hidup. Mati. Dalam sekejap, hantu tua Suang Wi meledakkan semua kekuatan di tubuhnya, sumbernya melonjak, dan energi hantu yang tak berujung berubah menjadi tangan hantu besar, yang jatuh dengan berani. Ledakan. Dalam sekejap, cakar tajam Suang Wilaomo seperti pilar surga, membungkus Qin Chen dengan erat dalam sekejap, membiarkan energi hantunya mengikat dan memenjarakan Qin Chen. Sudah selesai. Suang Wilaomo menunjukkan ekstasi. Ketidaktahuan. Pada saat dia meraih Qin Chen dengan tangannya yang besar, senyum mencibir diam-diam tergambar di sudut mulut Qin Chen yang tertahan di tangan hantu yang tak berujung. Saat berikutnya, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, disertai dengan kekuatan guntur yang mengejutkan dari dewa yang berkuasa. Ledakan. Guntur bergulir dan meledak dalam sekejap. Kali ini, kekuatan dewa guntur yang berkuasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya guntur yang tak berujung naik dari langit. Benar-benar guntur yang datang ke dunia, memicu Qin Chen seperti dewa guntur. Cahaya guntur bermekaran di seluruh langit, seperti semburan cahaya perak, mengubah seluruh area seluas 10.000 mil menjadi lautan guntur, dan cahaya guntur yang mengerikan itu seperti ular yang berenang, dengan cepat menembus seluruh tubuhnya, di sepanjang cakar Suang Wilaomo. Napas hangus datang, dan guntur itu sangat besar, dengan gila-gilaan menghantam iblis tua Suang Wi, menghancurkan tubuhnya dari luar ke dalam. Rasa sakit seperti ini membuat Suang Wilaomo melolong kesakitan. Kombinasi kedua kekuatan itu membuatnya sakit yang belum pernah dia alami selama ratusan juta tahun. Berani untuk tidak menghormati tuanmu di masa depan, ini adalah hukumanmu.
Qin Chen berdiri dengan bangga di tengah guntur, diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya dan niat membunuh, seperti Dewa Guntur, menatap iblis tua misterius itu. Dengan mata redup, dia memandangi hantu iblis tua misterius yang terbakar dengan guntur dan niat membunuh, dengan cibiran yang dalam di sudut mulutnya, karena kamu sangat ingin bermain, maka aku akan bersenang-senang denganmu, saya hanya berharap Anda itu bisa membuat Ben bersenang-senang. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan aturan 4 arah melonjak, berubah menjadi kekuatan dunia dan menekannya tiba-tiba, nafas Suang Wei Laomo ditekan tanpa batas. Kekuatan dunia. Suang Wei Laomo meraung dengan marah, mendesak energi hantu di tubuhnya untuk melawan kekuatan dunia dengan panik. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan, dan kekuatan Qin Chen di dunia yang kacau sebenarnya ditopang oleh domain hantu misterius iblis tua. Meskipun dunia kacau Qin Chen sangat kuat, mengandalkan kekuatan aturan di dunia kacau saja seperti menekan orang kuat di alam tatanan abadi, yang secara alami sangat sulit. Ini sedikit keterampilan, tidak heran itu sangat sombong. Qin Chen mencibir, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia dengan lembut mengaktifkan kekuatan air laut mati. Dalam sekejap, kekuatan dunia yang kacau ini, kekuatan domain bangkit, yang merupakan domain pembunuhan maksud. Ledakan, niat membunuh yang tak ada habisnya, berubah menjadi tombak panjang, dan dengan gila-gilaan menusuk tubuh Suang Wei Laomo. Ah! Iblis tua Suang Wei meraung, dia memandang Qin Chen dengan marah, kekuatan domain, ini ternyata adalah kekuatan domain. Mungkinkah pemuda di depannya sudah menjadi orang kuat di alam tatanan abadi? Masih muda, bagaimana mungkin? Kamu, bunuh aku jika kamu punya nyali. Suang Wei Laomo meraung marah. Kemauan yang pantang menyerah. Itu hanya mengandalkan dunia kecil ini untuk menekan kursi ini. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan kursi ini secara terbuka. Raung Suang Wei Laomo. Dalam kehampaan, ada niat membunuh yang menakutkan mengalir di seluruh tubuhnya, dan iblis tua Suang Wei meraung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa semua ini karena dia ada di dunia ini. Di dunia lain, dia secara alami ditekan. Dunia luar, dengan kekuatan lawan, sama sekali tidak bisa dengan mudah melukai dirinya sendiri. Pergi dan bertarung, apakah kamu layak? Qin Chen mencibir, beraninya kamu berbicara keras. Guntur. Boom. Sinar cahaya guntur menembus tubuhnya, dan dalam sekejap, setan tua Suang Wei terus dikelilingi oleh cahaya guntur di seluruh langit. Lampu guntur ini berubah menjadi rantai guntur, menjeratnya dengan erat, dan setiap rantai guntur terhubung ke Suan Gui tombak niat membunuh hitam pekat di tubuh Gui Laomo sepertinya menyetrum ikan mati. Suang Wei Laomo tidak bisa menahan lebih lama lagi, tubuhnya gemetar gila dan kejang, kekuatan guntur ini tidak tahu kekuatan macam apa itu bisa langsung menghancurkan asal dan jiwanya, dan biarkan dia mati dalam tubuhnya dan 2 tingkat jiwa, untuk menahan serangan belum pernah terjadi sebelumnya. Celepuk. Di bawah kekuatan Judgment God Thunder, Suang Wei Laomo kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah sesaat, anggota tubuhnya menari-nari dengan liar, dan dia menjerit kesakitan. Bodoh. Di samping, Wang Mingzu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setan tua Suang Wei ini benar-benar bodoh, tidakkah dia tahu betapa bahagia dan terhormatnya berlindung di Chen Shao? Jika Anda harus menemukan rasa bersalah, Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana? Apakah kamu masih keras kepala? Qin Chen memandang iblis tua misterius yang jatuh seperti anjing gila, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak ingin meledakkan dirimu? Mengapa kamu tidak meledakkan dirimu lagi? Kamu bisa meledakkan dirimu, mari kita lihat apakah tuan muda ini akan merasa kasihan padamu. Dengan kekuatan guntur di sekujur tubuhnya, Qin Chen berjalan menuju Suang Wei Laomo tanpa tergesa-gesa. Di luar dunia yang kacau, secara alami sangat sulit bagi Qin Chen untuk berurusan dengan pria yang begitu kuat. Tetapi di dunia yang kacau, dia adalah tuan di sini, kecuali hantu tua Suang Wei berani meledakkan dirinya untuk memutuskan ikatan, jika tidak, dia hanya bisa diperintah olehnya. Bagi orang-orang di dunia bawah, kekuatan guntur yang mengerikan tidak berbeda dengan menusuk tubuh dengan ribuan bilah, menusuk jiwa dengan ribuan pedang. Bahkan, pada level jiwa, mereka telah menderita kekuatan melahap yang mengerikan. Rasa sakit semacam ini sangat mendasar, tidak ada kata yang dapat menggambarkannya, dan tidak ada keinginan yang dapat menolaknya. Ledakan diri. Mendengar ini, kemarahan yang tak ada habisnya membuncah di hati Suang Wei Laomo. Apakah Anda benar-benar akan meledakkan diri sendiri? Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Saya melihat bahwa laut mati yang luas memblokir segalanya, memancarkan kekuatan samudera tak berujung, seperti sangkar, benar-benar menyegelnya di dunia ini. Pemandangan seperti itu, seperti baskom berisi air dingin, dituangkan ke atas kepalanya dalam sekejap, membuat seluruh tubuhnya dingin, seperti jatuh ke gudang es.
Bahkan jika dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, apa yang bisa diubah? Itu tidak lebih dari kejatuhannya sendiri, sementara pihak lain aman dan sehat. Sedih. Seperti yang dikatakan pihak lain, sejak saya masuk ke sini, saya tidak punya pilihan. Dengan kata lain, sejak aku mengalihkan pikiranku ke air laut mati dan bergerak ke miriat bon neter leluhur di depanku, semua akhir sudah hancur. Konyol, saya masih mempertahankan apa yang disebut martabat yang kuat, dan anak laki-laki di depan saya sama sekali tidak peduli dengan saya. Aku rela menyerah, selamatkan aku. Di tengah rasa sakit yang tak ada habisnya, Suang Wilaomo akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong, memohon belas kasihan, dan berkata dengan kesakitan. Dalam menghadapi keputusasaan yang tak ada habisnya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Apa yang kamu bicarakan? Qin Chen berbicara dengan ketidakpedulian di matanya. Guntur yang menyilaukan meletus dari tubuhnya lagi, menembus hantu misterius dan iblis tua, memakukannya dalam kehampaan, cahaya guntur yang tak berujung, berkeliaran di tubuh dan jiwanya. Raungan melengking keluar dari mulut Suang Wilaomo dalam sekejap. Rasa sakit yang parah sepertinya menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit, membuatnya merasa seperti berada di neraka di dalam neraka. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan barusan. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Memohon belas kasihan dengan semua sisa kemauan terakhir. Mungkin, dalam hampir miliaran tahun hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami momen yang begitu rendah hati dan mengemis. Oh, Qin Chen perlahan mengangkat kelopak matanya dan tersenyum ringan, tetapi guntur di tubuhnya tidak menarik kembali, jadi, kamu akhirnya tahu siapa tuanmu. Aku bersedia, aku bersedia mengambilmu sebagai tuanku, aku hanya mohon. Guru untuk menyelamatkan hidupku, Alih-alih menahan rasa sakit seperti itu, dia lebih baik mati. Namun, jika dia benar-benar berani mati, dia tidak akan menyeretnya sampai sekarang. Orang yang benar-benar tegas dan kejam sebenarnya akan meledakkan sumbernya langsung dari awal, daripada yang disebut negosiasi. Apa yang tidak bisa didapatkan di medan perang, bagaimana bisa didapatkan di meja perundingan? Semua idiot memahami kebenaran ini. Qin Chen mendengus dingin, dan akhirnya berhenti menembak. Dengan menarik lengannya, guntur yang tak berujung tertahan. Jeritan itu berangsur-angsur berhenti, dan hantu tua Suang Wi terbaring lemas di tanah dengan berat, terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar dan berkedut hebat, bahkan jiwanya bergetar hebat. Faktanya, dia tidak memiliki terlalu banyak luka, dan tubuh serta jiwa fisiknya juga utuh, tetapi dia mengalami siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat rasa sakitnya lebih besar daripada cederanya. Tulang jelek. Di samping, Wangu Mingzu juga memandang Suang Wilaomo dengan acuh tak acuh, dan mencibir. Bukankah lebih baik jika lebih awal? Mengapa bertahan begitu lama dan harus menanggung rasa sakit seperti itu? Karena penyerahan pada akhirnya tidak sama, apa yang bisa ditukar dengan kesombongan dan penolakan sebelumnya. Harga diri, konyol. Memikirkan penyerahannya saat itu, Wangu Mingzu hanya bisa mengangguk puas. Tetap saja saya pintar, dan mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, dan saya akan tiba-tiba berlindung di Chen Shao. Memikirkannya sekarang, bagaimana saya bisa begitu baik saat itu? Memikirkannya, Wangu Mingzu merasa sedikit terlena. Saya sendiri, sangat bijaksana. Inilah kebijaksanaan yang sebenarnya.